Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Selamat sekali, saya Aditya Asbaro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Asbaro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Exploro. Di konten Ramal Exploro kali ini saya kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Heiko van der Vecken. Dan kira-kira pembahasannya seperti apa, tapi saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Asbaro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dipunya loncengnya, sudah di like juga, kita mulai saja pembahasan kita tentang Heiko van der Vecken. Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana karir dari Heiko van der Vecken saat dia membintangi film terbarunya. Ya, ini katanya ada film baru dari Heiko van der Vecken, kira-kira apakah akan booming atau mungkin ada pesan semesta apa untuk karir dari Heiko. Kita akan coba untuk membacanya. Tapi kalau misalkan ini agak ramai, mohon maaf ya, karena ini saya sedang ada di kantor. Seperti biasa kalau di kantor itu di pinggir jalan ya, jadi tidak kedap udara, kedap suara maksudnya. Dan di sini dekat sekali dengan jalan raya, jadi mohon maaf kalau misalnya agak berisik, tapi semoga suara saya masih bisa didengar oleh teman-teman semua. Dan kita acak terlebih dahulu, dan sembari mengacak, jangan lupa kalau teman-teman ingin request artis atau public figure idola kalian yang dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Di sini muncul kartu Two of Swords ya. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang memegang sebuah buah pedang sambil duduk ya. Di sini matanya juga tertutup. Jadi untuk kartu yang pertama ini saya lihat respon dari seorang Heiko van der Vecken mengenai pendapat-pendapat ataupun juga respon dari para netizen juga ya. Jadi dia sudah memberikan semacam tanggapan ataupun juga respon yang menurut saya dia masih ingin ada di dunia entertain Indonesia, nggak cuma di sinetron tapi juga ingin merambah ke film. Jadi dia itu kayak ingin mengembangkan karirnya dengan semaksimal mungkin. Kita tahu sendiri ya kalau misalkan Heiko itu dulu dikenal sebagai artis sinetron, kemudian juga kalau dari segi tarik suara ya, dia kemarin juga sempat mengeluarkan single dan menurut saya singlenya sangat bagus, kemudian juga banyak respon positif dari para netizen atau juga para penonton. Jadi wajar-wajar saja ya kalau para penonton itu menganggap bahwa wah, ini kira-kira Heiko ini apakah akan meninggalkan dunia sinetron, dia kemudian masuk ke perfilman atau bagaimana. Nah, jadi menurut saya dia tidak terlalu ambil pusing. Kalau misalkan memang ada kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan karirnya di dunia entertain Indonesia, kenapa tidak ya, entah itu mau di sinetron, entah itu mau di film, entah itu mau di dunia tarik suara. Menurut saya Heiko van der Vecken adalah sosok artis yang multi talented. Jadi dia itu ingin menunjukkan bahwa dia itu nggak cuma di sinetron tapi bisa untuk yang lainnya juga, bisa untuk menghibur dari suaranya ya di dunia tarik suara ataupun juga penggemar film itu dia juga membintangi film. Jadi dia ingin bisa mengembangkan karirnya dengan semaksimal mungkin. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Di sini muncul kartu King of Cups ya. King of Cups ini adalah salah satu dari kartu minor ya. Dan ini menunjukkan tentang seseorang yang memang sudah memiliki karakter yang kuat. Jadi seorang Heiko van der Vecken itu kalau menurut saya artis yang memiliki karakter yang kuat, kemudian juga image-nya itu sudah sangat-sangat positif ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang sudah mengikuti Heiko itu dari awal, dari saat dia boomingnya itu kan di Samudra Cinta ya. Samudra Cinta itu kan dulu sangat memorable, sampai saat ini pun juga masih banyak yang mungkin nonton video yang lama ya, nonton Samudra Cinta yang lama karena kerinduan mereka dengan sosok seorang Heiko di sinetron tersebut yang bersanding dengan Rangga Azov. Ya, ceritanya sangat bagus, kemudian juga aktingnya bagus. Menurut saya itu akan menjadi sebuah kenangan tersendiri khususnya bagi para penonton ataupun juga para netizen yang menikmati karya-karya dari Heiko. Selain di dunia sinetron, menurut saya nantinya masih akan ada cerita di dunia tarik suara ya. Di dunia tarik suara kemungkinan masih akan ada, tapi untuk saat ini kayaknya dia akan fokus untuk film terlebih dahulu. Dan apakah di film dia juga mendapatkan hasil yang bagus? Menurut saya ini ada tanda-tanda yang
cukup positif ya dari segi karir, kemudian juga respon para netizen tentang karirnya di dunia perfilman Indonesia. Menurut saya banyak yang support, banyak yang memberikan dukungan yang cukup bagus, sehingga dia itu enjoy untuk melewati segala macam rintangan yang ada, tantangan-tantangan di dunia entertain Indonesia, dia bisa melewati. Dan ini adalah awal untuk seorang Haiko untuk mengembangkan karirnya supaya bisa lebih baik lagi. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Di sini muncul kartu Queen of Pentacles ya. Terlihat ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah koin ya. Apabila tadi kartunya itu adalah cups, ini adalah koin ya. Jadi menurut saya ini ada kesinambungan yang sangat bagus untuk kartu yang pertama. Tadi lebih menunjukkan tentang dia itu masih bisa lah ya untuk kesana kesini, dalam arti mencoba segala macam tantangan. Dia bisa nggak untuk di dunia sinetron, dia bisa nggak di dunia tari suara, dia bisa nggak di dunia perfilman ya. Jadi tantangan-tantangan seperti itu malah menarik untuk dia, jadi ingin menunjukkan bahwa dia bisa untuk menjawab tantangan tersebut. Dan di kartu yang ketiga ini kayaknya dia akan menemukan jalan yang cukup bagus untuk bisa meraih cita-citanya, khususnya kalau misalkan memang ingin fokus di perfilman. Dia akan all out, dia akan benar-benar mengembangkan sedemikian rupa lah ya. Kalau misalkan di sinetron kan dia udah nggak perlu diragukan lagi lah ya kualitasnya. Teman-teman sudah tahu sendiri, sudah mungkin kemarin kalian juga mengikuti dari awal sampai hari ini. Di dunia sinetron sudah nggak perlu diragukan kemampuannya, kapasitasnya, aktingnya sangat bagus. Tapi kan di dunia perfilman itu ada tantangan tersendiri, dan menurut saya dia siap untuk menjawab tantangan itu dan bisa memberikan warna tersendiri untuk dunia perfilman Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang ragu, ada yang merasa wah kira-kira bisa nggak nih Haiko, kalau menurut saya dia bisa, karena seperti yang saya bilang tadi, artis multi talenta. Jadi dia itu bisa untuk berkecimpung di hal yang lainnya juga. Kalau misalkan dianggap cuma di sinetron, enggak, dia juga bisa di tari suara, bisa di perfilman saat ini juga bisa. Jadi menurut saya perfilman untuk Haiko van der Vecken gitu ya, menurut saya masih ada langkah yang cukup bagus, jalan yang cukup terang, sehingga dia itu bisa mengembangkan kemampuannya dengan sedemikian rupa dan semaksimal mungkin. Jadi dari ketiga kartu yang sudah muncul ini ya, ini lebih menunjukkan tentang posisi yang bagus untuk Haiko, kesempatan yang bagus untuk bisa mengembangkan karirnya di dunia entertain Indonesia. Nggak cuma di sinetron, nggak cuma di dunia tarik suara ataupun menyanyi, tapi juga di perfilman ya. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah Haiko itu nanti akan mendapatkan kesuksesan juga di film? Apakah mungkin menurut kalian agak meragukan? Bagaimana kalau menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar ya. Kita diskusikan dengan baik tanpa harus menjatuhkan ya, karena bagaimanapun juga menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi Haiko ini memiliki karakter yang kuat sehingga dia itu bisa mendongkrak apa yang dia bintangi ataupun juga karir yang saat ini sedang dia jalani. Jadi kalau misalkan ada film nih yang membuat karakter tersendiri untuk Haiko dan Haiko menerimanya, menurut saya dia akan bisa memaksimalkan peran tersebut. Ini menurut saya. Kalau menurut teman-teman mungkin bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran. Kalau misalkan teman-teman ingin konsultasi private ya, ingin konsultasi pribadi, permasalahan pribadi, boleh kontak saya di Instagram saya di @aditya__ya.
itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia dan tempatnya salah dan hilang. Akhir kata, saya Aditya Purwo undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.